video sebelumnya, kita telah membahas bahwa manusia dimanapun itu, yakni di darat, pada saat menyelam di dasar laut, ataupun pada saat menjelajah di luar angkasa, manusia harus selalu bernapas. Tanpa bernapas, manusia tidak dapat hidup. Video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sistem pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Secara sederhana, bernapas dapat kita bahasakan sebagai kegiatan menghirup dan mengeluarkan udara. Pada saat bernapas, kita menghirup oksigen, dan oksigen ini sangat penting, sangat berguna untuk membakar zat makanan sehingga menghasilkan energi. Sisanya berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Agar lebih jelas dalam memahami sistem pernapasan pada manusia dan hewan, maka mari kita simak penjelasan singkat dalam video ini. Nah, yang akan kita pelajari bersama yang pertama yaitu alat pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Udara yang dihirup melalui hidung akan melewati tenggorokan menuju ke paru-paru. Berikut ini rincian alat pernapasan manusia. Hidung. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir sehingga permukaan hidung selalu basah. Dengan selaput ini, udara yang masuk diatur agar suhu dan kelembabannya sesuai dengan tubuh. Jadi, mau hidung mancung atau hidung pesek, fungsinya tetap sama. Jadi, ndak usah minder kalau hidungmu mancung, hidungmu pesek, dan ndak usah terlalu bangga kalau hidungmu mancung. Bagian B, tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernapasan pada tenggorokan adalah 1. Tekak atau faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. 2. Pangkal tenggorokan atau laring, merupakan jalan terusan dari faring menuju batang tenggorokan atau trakea. Ketiga, batang tenggorokan atau trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Keempat, cabang trakea atau bronkus merupakan cabang yang menuju ke paru-paru. Bagian C yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atau toraks. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang lebih kecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Nah, dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Antara faring dan laring terdapat katup yang disebut epiglotis untuk mengatur makanan dan minuman agar tidak masuk ke tenggorokan. Epiglotis akan terus terbuka ketika kita bernafas, namun epiglotis akan menutup saat kita menelan. Oleh karena itu, makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tenggorokan. Yang berikut bagian kedua, pernapasan pada hewan. Alat pernapasan yang dimiliki hewan berbeda-beda. Mamalia, burung, reptil, dan amfibi memiliki alat pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ikan, cacing, dan serangga tidak bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, cacing bernapas dengan permukaan kulit, dan serangga bernapas dengan trakea. Alat pernapasan hewan mengalami penyesuaian dengan tempat hidupnya. Yang pertama adalah mamalia, bukan Bapak Lia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Cara mamalia bernapas sama dengan manusia, yaitu oksigen yang dihirup masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu masuk ke dalam paru-paru. Mamalia air seperti paus bernapas dengan muncul ke permukaan air. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya.
Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Paus sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Yang kedua, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara diisi udara setiap saat. Burung bernapas melalui dua cara, yaitu bernapas saat burung terbang dan bernapas saat burung istirahat atau tidak terbang. Pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Yang ketiga, reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, trakea, bronkus, dan masuk ke dalam paru-paru. Saat menyelam, reptil akan menutup lubang hidungnya sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya adalah katak. Katak bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Yang kelima, walaupun hidup di dalam air, ikan tetap bernafas. Ikan bernapas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Ketika mulutnya terbuka, tutup insang menutup. Kemudian tutup insang terbuka dan lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi juga berfungsi sebagai penyaring makanan. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin, yaitu perluasan ke atas dari insang. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi kekurangan oksigen. Yang keenam, cacing. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui alat pernapasan. Cacing bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Yang ketujuh, serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang, membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga, terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, spirakel akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Nah, setelah kalian menyimak video ini, ada 3 soal yang harus dikerjakan. Soal yang pertama yaitu, di dalam sistem pernapasan manusia, di bagian manakah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Pertanyaan kedua, apakah ayam bernapas dibantu dengan pundi-pundi udara? Pertanyaan yang ketiga, mengapa paus sering terlihat muncul di atas permukaan air? Baiklah, demikian video kali ini tentang pernapasan makhluk hidup. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya.